Kenapa gue beli kelas ketika informasi gratis di YouTube? Oke. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup, kita harus nyari compounding return itu. Kalau itu argumennya Naval waktu itu. Nah di dalam finance juga kayak gitu. Begitu kita memahami bahwa kekuatan dari compounding return itu luar biasa, maka yang pertama kita jadi rajin nabung investasi. Yang kedua kita juga bisa nahan diri untuk tidak belanja yang aneh-aneh. Karena buat gue mending duitnya buat investasi. Tapi lagi-lagi ini kebiasaan gue dari umur 21 kan untuk invest dan lain-lain. Cuman ini gue lagi di-challenge sama satu buku. Lu pernah baca nggak? Die with Zero judulnya. Aduh, itu gue lagi melatih otot spending gue sekarang. Justru gimana caranya kita bisa spending uang yang baik gitu. Gue setuju banget kalian tuh harus ngerti namanya compounding return. Dimana nggak cuma dalam konteks duit, dalam konteks networking, dalam konteks kalian punya relationship, apapun itu. Apapun yang kalian itu berasa bahwa sekarang itu kayak sekarang kecil banget itu loh. Kayak akan ada satu titik itu semua eksponensial gitu. Kalian harus ngerti namanya compounding effect. Jangan terkesan kayak seakan-akan yang kalian kerjain sekarang tuh nggak ada faedahnya. Yes, mungkin usaha sama hasil kita nggak linear guys. Tapi akan ada satu titik itu bakal eksponensial. Dimana eksponensial itu lebih bagus dibandingkan linear. Dan buku yang menurut gue cocok untuk kalian baca di sini adalah Morgan Housel Psychology of Money. Kenapa gue beli kelas ketika informasi gratis di YouTube? Oke, gue kerucutin lagi nih. Kenapa gue beli kelas nulis lagu, bikin lagu ketika di YouTube orang 1001 bikin tips, bikin lagu. Bule-bule itu banyak tuh. Ada channel-channelnya. Kenapa gue beli kelas? Sampai ada yang $250. Kalau di Udemy lumayan lah 250.000, 199 itu ada. Kenapa? Karena kalau gue ngeluarin duit, ya berarti ada nilai ekonomi kan yang keluar. Duit itu kan diterima oleh pengelola atau instruktur. Dia ketika dia megang dan dibayar, berarti kan ada rasa pertama profesionalisme untuk bikin kelasnya bagus. Ini kalau kita bicara orang waras yang ngajar. Beban mental kan langsung kan. Terus yang kedua, uang itu kan jadi modal dia. Apa modal dia? Modal dia bisa riset lebih lama karena waktu free time-nya dia udah diganti sama uang untuk riset. Dia bisa ngelakuin itu, dia bisa bayar asisten buat ngelola, dia bisa bayar apa segala macam, sehingga jadilah sebuah struktur kelas yang rigid dan bagus.